Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Lestari, NIM 2021 051020 dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai stunting yang menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Baik, pada latar belakang kali ini, stunting disebutkan sebagai anak balita yang mengalami kegagalan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Dikutip dari jawapost.com pada 15 Oktober tahun 2021 silam, menyebutkan bahwa ada 5.000 anak di 10 kelurahan di Surabaya mengalami stunting. Tercatat ada 10 kelurahan dengan kasus tertinggi, salah satunya adalah Kelurahan Bulak Banteng. Kasus ini saya ambil karena merupakan permasalahan di lingkungan saya sendiri. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada jurnal Hospital Majapahit volume 11 nomor 2 tahun 2019 menyebutkan pada tahun 2018 silam 251 balita di Kelurahan Bulak Banteng dari 2.923 diantaranya mengalami stunting. Maka dari itu, penting pengambilan tindakan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang stunting terhadap kualitas sumber daya manusia, karena usia anak-anak ini merupakan golden of age period. Baik, di sini terdapat tabel masalah di mana terdapat tahapan dan masalah. Yang pertama adalah situasi masalah. Di dalam situasi masalah ini terdapat masalah yakni stunting menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Lalu yang kedua adalah meta masalah. Di dalam meta masalah ini disebutkan masalah-masalahnya yakni yang pertama stunting menghambat pertumbuhan anak, lalu tingkat kecerdasan intelektual, motorik, dan psikososial anak menjadi buruk, kemudian imunitas anak semakin lemah, yang nanti berakibat pada rentannya anak terhadap penyakit. Kemudian kurangnya asupan gizi yang berkualitas pada anak dan ibu hamil, lalu pengetahuan orang tua yang kurang terhadap stunting, serta penurunan tingkat produktivitas di masa depan nanti. Kemudian ada masalah substantif, di mana di sini disebutkan masalahnya yakni kurangnya asupan gizi yang berkualitas terhadap anak dan ibu hamil, dan pengetahuan orang tua yang kurang terhadap stunting ini. Kemudian ada masalah formal. Di dalam masalah formal ini terdapat kondisi sosial ekonomi yang masih kurang. Maka dari itu dibuatlah alternatif kebijakan, diantaranya yang pertama, menjamin pangan yang bergizi dan pelayanan kesehatan seperti akses bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk keluarga yang kurang mampu, kemudian akses bahan pangan utama seperti garam, tepung terigu, serta minyak goreng, kemudian akses jaminan kesehatan atau JKN, akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin atau PKH, kemudian akses pelayanan keluarga berencana atau KB, dan kemudian akses sanitasi yang bersih. Yang kedua, menjamin setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi, seperti penyebarluasan informasi melalui berbagai media massa, menyediakan konseling untuk pengasuh orang tua, menyediakan akses pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD, kemudian promosi stimulasi anak usia dini. Dan yang ketiga, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, seperti pemantauan tumbuh kembang anak dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Analisis pengembangan kebijakan terhadap alternatif kebijakan sebelumnya menggunakan analisis komparasi dengan difusi kebijakan yang dilakukan oleh negara Peru sebagai negara yang mampu menurunkan angka prevalensi hingga 4,25% per tahun dengan fokus terhadap keluarga miskin, membuat skema intensif yang diberikan kepada para ibu untuk memisahkan tumbuh kembang anak ke fasilitas kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak dalam mengakses sanitasi yang bersih, menjalankan program Water Sanitation and Hygiene atau WAS dengan dukungan psikososial terhadap tumbuh kembang balita oleh negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.